Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Burhan Afironi Muktamar. Mungkin baru teman-teman ada yang baru bergabung, atau teman-teman yang udah lama tapi belum kenal dengan saya gitu ya. Biar saya sedikit terkenal gitu kan ya, biar jadi artis. Oke teman-teman, pada video kali ini saya pastinya akan membagikan tips-tips yang menarik pastinya, ya kan? Nah, video kali ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana sih biar flash sale kita itu bisa sukses. Tapi di video ini bukan bagaimana cara mendaftar flash sale-nya lolos, tetapi ini sudah lolos flash sale, tetapi gimana caranya biar flash sale-nya itu sukses. Kan perlu diketahui teman-teman bahwa kalau misalkan nanti performa penjualan produk kita itu jelek pada saat flash sale dan konversi kita turun, itu nanti pasti pengaruhnya juga ke algoritma, ya. Jadi algoritma Lazada juga lagi mementingkan sekali soal konversi. Jadi nanti kalau misalkan eh, performa flash sale kita itu jelek, ya bahaya juga buat algoritma gitu. Ini mohon maaf saya sambil pegangin mic ya, ini belum bisa beli mic pakainya headset. Gak apa-apa, besok kalau udah slot tak belikan mic. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Nah, eh, teman-teman, ini sebelumnya mohon maaf kalau ternyata saya cek videonya banyak yang green screen-nya jebol ya, karena saya cuma pakai tembok aja, belum saya kasih green screenan. Jadinya temboknya warna abu-abu, saya orangnya agak abu-abu, makanya saya kadang kuku bolong, ya kan, kadang gigi, saya gigi, atau mungkin kalau cahaya terlalu terang, wajah saya bolong gitu. Maklumin aja ya, yang penting materinya bermanfaat gitu aja. Nah, goal materi ini adalah meningkatkan performa penjualan produk ketika running flash sale. Jadi ketika produk kita lagi flash sale. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh nyuekin, udah keterima flash sale nih. Udah keterima flash sale ya sudahlah, biarin aja, nanti juga pasti bagus, nggak bisa ya. Teman-teman harus tetap urus juga. Nah, outline-nya apa? Apa yang akan kita bahas untuk mencapai itu? Yang pertama, personalisasi. Yang kedua, nanti dekorasi toko. Yang ketiga itu optimalkan fitur Lazada. Yang keempat, media sosial cross traffic. Kemudian yang kelima, sales through rate-nya. STR-nya dari tim flash sale. Nah, soal personalisasi saya nggak akan bahas panjang-panjang karena nanti bakal jadi panjang kali lebar sama dengan gondrong. Jadi teman-teman bisa cek aja video saya tentang personalisasi. Ya. Nanti kalau misalkan saya nggak lagi males, tak buatkan linknya. Tapi kalau males ya cari aja sendiri di channel saya ya. Ya apa-apa, belajar butuh butuh effort saya ya. Nah, yang kedua tentang dekorasi toko. Nah, teman-teman bagi yang nggak tahu, di dekorasi toko itu kita bisa memasangkan banner untuk informasi flash sale. Ya, jadi teman-teman silahkan set untuk dekorasi tokonya itu dibuat. Tujuannya apa? Biar kalau ada customer yang masuk ke toko kita, dia aware tentang jadwal flash sale kita. Ya, jadi dia ngerti. Karena sekarang itu habitnya customer itu begitu masuk itu kadang dia nggak langsung beli, tapi kayak di stalking dulu itu tokonya, di apa ya, di gerilya dulu, dipelajari dulu di tokonya bener apa enggak kayak gitu kan. Nah, biasanya dia masuk ke halaman depan, dia ngelihat oh nanti akan ada flash sale nih produk ini tanggal sekian kayak gitu, jadi informasinya bisa tersampaikan. Kemudian yang ketiga itu optimalkan fitur Lazada, ini kan gratis ya kan. Jadi teman-teman kalau pas lagi flash sale itu usahakan produk yang akan di flash sale itu sering di feed. Kemudian nanti berikan informasi bahwa produk tersebut akan flash sale pada tanggal sekian 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 sekian. Sehingga nanti customer yang reach feed tersebut itu lebih aware, ngerti oh nanti tanggal sekian akan flash sale nih. Bisa dong kita nanti belanja, kita samperin produknya, ya kan? Kita datengin produknya untuk belanja kayak gitu. Jadi ini untuk biar traffic ke produk kita itu tinggi, syukur-syukur penjualannya tinggi sehingga nanti produk kita itu akan semakin naik ke atas. Jadi teman-teman pahami dulu untuk algoritma posisi flash sale itu yang pertama soal personalisasi. Kemudian yang kedua itu ada seberapa sering sih presentase penjualan dia terhadap stok yang kita berikan, ya istilahnya STR-nya. Tapi itu nanti di belakang akan saya jelaskan. Yang pertama sekarang kita usaha dulu untuk mendatangkan trafficnya juga ke flash sale tersebut. Ya meskipun flash sale juga untuk traffic, tapi kita juga harus boost juga kan. Kita harus berikan karena gini,
Tim flash sale itu ada algoritma. Kalau kita sekarang itu performa flash sale-nya bagus, itu nanti ke depan itu apalagi di mega flash sale, itu nanti ke depan jadi kayak wanted product kayak gitu. Tim flash sale sampai akan mencatat bahwa oh produk ini kalau di flash sale dia laku keras gitu. Dia lakunya tinggi sehingga besok-besok kalau produk kita itu akan flash sale lagi, itu kemungkinan dibelinya itu bakal bagus. Diterimanya itu bakal bagus. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan yang namanya CEM, Customer Engagement Management. Teman-teman bisa broadcast message ya kan kepada customer teman-teman, kepada cluster-cluster dari customer teman-teman untuk menginformasikan bahwa akan ada jadwal flash sale, ya kan? Nah, sehingga nanti mereka lebih aware tentang adanya jadwal flash sale. Kemudian usahakan kalau bisa lakukan last live ketika flash sale, ya kan? Nah, ini itu kayak untuk nangkepin ikan-ikan, ini loh lagi flash sale, lagi flash sale, lagi flash sale. Nah, sambil dijelaskan produknya itu melalui live streaming, itu pasti akan support banget, ya kan? Pasti akan support banget. Jadi fitur-fitur ini bisa dimanfaatkan karena kan gratis juga. Bisa dimanfaatkan untuk nge-push traffic masuk ke produk flash sale kita dengan tujuan terjadi konversi penjualan. Kenapa? Ketika nanti terjadi konversi penjualan, maka produk kita itu akan naik di posisi atas flash sale. Sehingga nanti orang-orang baru itu akan lebih mudah menemukan produk kita. Kayak gitu. Kemudian yang keempat itu media sosial atau sosial media cross traffic ya. Jadi media sosial cross traffic itu teman-teman udah nggak bisa itu lagi. Sekarang juga harus aware, harus memberikan traffic kepada Lazada dari sosial media teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mau flash sale, itu post lah di Instagramnya, di YouTube-nya, di TikTok-nya, berikan informasi kalau teman-teman mau flash sale. Produknya apa, ya kan? Mungkin bisa bikin penasaran nanti harganya sekian, sekitaran segini loh, sekitaran gitu. Jadi biar besoknya mereka penasaran untuk datengin, pasti termurah, pasti apa kayak gitu. Ya, jadi ya apa copywriting lah ya, copywritingnya bagaimana kata-kata teman-teman tuh menarik perhatiannya dia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu ada yang namanya sales through rate. Jadi untuk menentukan posisi pada saat flash sale itu tidak hanya dengan personalisasi, tapi berikutnya adalah STR. STR itu apa sih? Jadi STR ini adalah rasio perbandingan antara stok yang teman-teman berikan ketika daftar flash sale dengan jumlah yang terjual. Jadi misalkan teman-teman memberikan stok pada saat daftar flash sale itu 100 atau 200 lah. Kemudian terjual 20. Itu artinya berarti rasio untuk penjualan produk teman-teman adalah 10%. Ya, semakin tinggi rasionya berarti semakin bagus. Artinya berarti teman-teman harus tahu pada saat mendaftar flash sale itu stok yang akan saya berikan berapa. Nah, ini kan problem teman-teman tuh pada saat daftar flash sale ini stoknya diisi berapa ya? Takutnya segini nanti kurang, kehabisan. Kalau kayak gini kebanyakan, ya gitu. Dilema seller kan biasanya kayak gitu. Apa namanya, segini kurang nggak ya, segini udah pantas nggak ya, kan selama ini cuma kira-kira. Tenang, begitu teman-teman menemukan channelnya Om Burhan, langsung saya berikan rumusnya ya, bagaimana memberikan stok, bagaimana teman-teman itu menentukan stok yang harus didaftarkan untuk flash sale. Oke ya. Kemudian hati-hati ya memberikan jumlah stok produk yang akan flash sale. Kenapa? Karena pengaruhnya pada STR. Jadi kalau STR-nya semakin bagus, maka produk teman-teman itu akan semakin naik gitu. Jadi kalau tingkat perbandingan antara penjualan dengan stok yang teman-teman berikan itu sedikit, ya dia dalam, ya dalam apa ngerisnya customer itu susah, ya. Terus gimana rumusnya pada saat apa namanya pengen mendaftarkan stok ketika flash sale, menentukan stoknya. Jadi kalau teman-teman flash sale-nya itu barang-barang murah di bawah 50.000, maka stok flash sale-nya itu adalah 7 kali total penjualan 7 hari terakhir. Jadi teman-teman cuma tinggal buka aja. Sebenarnya bisa buka di bisnis analis, kemudian cek barang itu tuh jumlah penjualan 7 hari terakhir itu berapa. Lebih bagus lagi per varian ya. Jadi oh yang hitam berapa 7 hari terakhir, yang itu berapa 7 hari terakhir, sehingga teman-teman bisa memberikan jumlah stok pada saat flash sale. Nah biasanya untuk produk-produk di bawah 50.000 itu dia penjualannya sekitar 7 sampai 9 kali. Dikalikan akumulasi penjualan 7 hari terakhir. Gitu ya. Bukan per hari loh ya.
tapi benar-benar 7 hari terakhir kalikan 7 berikan stoknya. Jadi misalkan harian teman-teman itu terjual 10 sehingga anggap aja rata ya 10 10 10 selama 7 hari. Artinya totalnya teman-teman itu ada 70 70 produk ya kan dalam satu minggu. Sehingga untuk stok flash sale-nya teman-teman bisa 7 kali 7 maksimal ya ini ya. Maksimal. Jadi idealnya di situ. Jadi bisa jangan lebih dari itu sih harapan saya. Harapan saya, saran saya ya kan. Apakah menjamin ini benar Mas? Yo nggak tentu juga, tetapi at least ini lebih better dibandingkan teman-teman nggak punya perhitungan sama sekali kan. Ya kan ini berdasarkan riset saya itu teman-teman bisa melakukan total penjualan 7 hari terakhir kalau yang dia di bawah 50.000 itu bisa 7 sampai 9 kali. Kemudian kalau produk-produk di atas 50.000 stok flash sale-nya adalah 5 kali dari total penjualan 7 hari terakhir gitu ya. Jadi teman-teman usahakan uh, sering-sering membaca bisnis analisis karena itu pentingnya di situ. Informasi kan ada di sana semua. Jadi dengan ini nanti teman-teman udah ngerti besok-besok pada saat daftar flash sale harus ngasih stok berapa ya. Jadi misalkan ini barang saya ya sebenarnya bukan 7 sih. Sebenarnya 5 sampai 9 itu juga di bawah 50.000 bisa kok 5 kali total penjualan itu juga boleh ya. Nah, misalkan teman-teman tuh takut. Jadi teman-teman harus punya data oh produk ini biasanya bagus. Terus flash sale-nya akan running tanggal berapa kayak gitu kan di minggu ke berapa gitu. Kalau sekiranya itu minggu-minggu yang kurang bagus ya jangan kasih banyak-banyak. Kalau nanti dia running di tanggal-tanggal bagus, misalkan, oh dia running di minggu keempat nih, pas tanggal-tanggal gajian kayak gitu, ya berikan yang agak gede, 7 kali gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti dia running di tanggal-tanggal yang kurang bagus ya 5 kali aja udah cukup. Ya, berarti biasanya angka yang better itu adalah untuk mendaftarkan stok itu adalah antara 5 sampai 9 kali dari akumulasi 7 hari terakhir gitu ya. Segitu aja materi yang saya berikan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman yang biasanya flashnya kurang begitu perform gitu ya. Ini adalah tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang tips-tips penjualan ya. Oke, kayak gitu. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa.